Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyatul Muskiah dari kelas 25 MN5 dengan NIM 3112511137. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Robert Tua Barasa. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai kependudukan dan ketenaga kerjaan. Selamat menyaksikan. Di balik kabut pagi khatulistiwa, sebuah raksasa mulai terbangun. Bukan mesin, melainkan kolektivitas 580 juta jiwa. Tempat di mana setiap angka berubah menjadi sejarah. Kita sedang berada di puncak bonus demografi. Masa emas di mana jumlah penduduk usia produktif melimpah. Energi muda ini adalah bahan bakar utama yang tidak dimiliki banyak negara lain di dunia saat ini. Namun jumlah tanpa kualitas adalah waktu. Tantangan kita bukan sekedar mencari kerja, tapi menghasilkan skill dengan industri yang terus berubah. Tunjangan keahlian masih menjadi jurang yang harus kita miliki. Digitalisasi adalah kunci. Dengan identitas penduduk digital atau EKD, setiap warga negara kini terintegrasi. Data bukan lagi tumpukan kertas, melainkan paduan presisi untuk kebijakan ekonomi dan sosial yang tepat sasaran. Kini kita memasuki era di mana manusia bekerja berdampingan dengan AI. Kreativitas dan adaptasi menjadi mata uang baru. Bukan lagi soal jalan di atas kertas, tapi soal kemampuan tangan dan ketajaman otak untuk berinovasi. Mari kita bicara angka. Dari total penduduk kita, sekitar 149 juta jiwa adalah angkatan kerja. Namun, tidak semua terserap dengan sempurna. Saat ini, Indonesia sedang menikmati apa yang disebut sebagai bonus demografi. Sebagian besar penduduk kita berada dalam usia produktif. Ini adalah masa di mana jumlah orang yang bekerja jauh lebih banyak daripada mereka yang bergantung pada bantuan. Dari ujung Sumatera hingga Papua, jutaan anak muda membawa energi baru kepada kerja. Namun, potensi ini seperti pedang bermata dua. Jika dikelola dengan tepat, kita terbang tinggi. Jika tidak, kita beresiko terjebak dalam masalah pengangguran dasar. Namun, di balik optimisme bonus demografi, muncul sebuah pertanyaan tajam. Mengapa di saat jumlah usia produktif kita mencapai titik tertinggi, angka pengangguran lulusan pendidikan tinggi justru menjadi yang sulit untuk ditekan? Data menunjukkan anomali. Tingkat pengangguran terbuka seringkali lebih tinggi pada mereka yang memegang ijazah menengah ke atas. Ini adalah alarm tentang mismatch atau ketidaksesuaian antara apa yang dipelajari di bangku sekolah dengan kebutuhan industri yang bergerak secepat kilat. Lihatlah lebih dekat. Apa yang kita saksikan bukan sekedar orang depan layar, melainkan penggeseran paradigma kerja. Kita masuk ke era di mana teknologi bukan lagi alat bantu, melainkan rekan kerja.
Permintaan akan keterampilan digital melonjak hingga 400%. Mereka yang mampu menjinakkan kecerdasan buatan akan memimpin, sementara mereka yang bertahan pada metode manual perlahan akan mulai terpinggirkan. Jawaban atas kekhawatiran itu ada pada 3 hal utama. Pertama, transformasi pendidikan vokasi yang adaptif. Belajar bukan untuk ijazah, tapi untuk solusi. Yang kedua, kebijakan pemerintah yang progresif melalui identitas pendidikan digital (IKD) yang memastikan setiap pekerja informal mendapatkan bimbingan sosial. Dan ketiga, pemanfaatan teknologi sebagai jembatan peningkatan produktivitas bukan pengganti esensi manusia. Mari kita bedah siapa sebenarnya penggerak utama usia produktif kita. Lebih dari separuh angkatan kerja saat ini diisi oleh perpaduan dinamis antara Gen Z dan milenial. Mereka adalah generasi yang lahir dalam dekade digital. Namun, statistik menunjukkan sebuah paradoks yang nyata. Meski mereka pasif teknologi, tingkat pengangguran terbuka justru paling tinggi di kelompok usia 15 hingga 64 tahun. Kita memiliki energi yang melimpah, namun syarat energinya masih tersumbat oleh ketidaksiapan sistem pendidikan dalam menjawab kebutuhan industri yang berputar cepat. Tantangannya nyata, setiap tahun jutaan lulusan baru memasuki pasar kerja yang semakin kompetitif. Ketenagakerjaan bukan lagi soal mencari kerja, tapi soal bagaimana menyesuaikan kemampuan dengan kebutuhan zaman. Kita melihat pergeseran besar dari buruh pabrik tradisional menuju ekonomi kreatif dan layanan digital. Di balik layar, data kependudukan membantu pemerintah memetakan di mana pekerjaan dibutuhkan dan keahlian apa yang harus diajarkan di sekolah-sekolah kita. Mari kita bedah strukturnya. Sektor formal adalah impian, namun sektor informal adalah kenyataan pahit sekaligus penyelamat bagi 60% tenaga kerja kita. Fenomena gig ekonomi atau ekonomi bekerja lepas kini bukan lagi tren sampingan. Dari pengemudi daring hingga desainer grafis lepasan, jutaan orang bergantung pada fleksibilitas ini. Namun, fleksibilitas seringkali datang tanpa perlindungan sosial yang mapan. Bagaimana data kependudukan digital bisa menjamin mereka tetap terlindungi di tengah ketidakpastian? Beban usia produktif tidak hanya soal mencari kerja, tapi tentang tanggung jawab sosial. Banyak dari mereka terjebak sebagai sandwich generation, menanggung beban ekonomi orang tua sekaligus mempersiapkan masa depan anak mereka. Tekanan ganda ini menjadi variabel yang menentukan kualitas kerja. Jika tidak didukung oleh kebijakan perlindungan sosial yang berbasis data kependudukan yang akurat, kelelahan
kesehatan mental dan finansial generasi ini akan menjadi ancaman besar bagi akselerasi ekonomi nasional. Namun, kemajuan teknologi haruslah inklusif. Saat ini, partisipasi perempuan di pasar kerja masih bertahan di angka 53%. Ada potensi ekonomi raksasa yang belum terutilisasi maksimal. Begitu juga dengan kawan-kawan disabilitas. Pembangunan ketenagakerjaan masa depan harus memastikan bahwa akses digital dan peluang karir terbuka bagi siapa saja, tanpa memandang latar belakang fisik maupun gender. Data bukan lagi tumpukan kertas yang berdebu. Data kependudukan adalah kompas presisi. Dengan data yang akurat, kita bisa memetakan di mana sekolah harus dibangun, keahlian apa yang harus disubsidi, dan di mana industri yang harus dibuka. Pendudukan dan ketenagakerjaan dengan dua sisi mata uang yang sama. Mengelola manusia berarti mengelola masa depan bangsa. Di era disrupsi, usia produktif bukan lagi soal berapa tahun Anda bekerja, tapi seberapa cepat Anda belajar kembali. Data menunjukkan bahwa 40% keterampilan inti pekerja saat ini akan usang menjadi 5 tahun ke depan. Reskilling dan upskilling bukan lagi pilihan sampingan, melainkan syarat mutlak untuk bertahan. Kita menuntut angkatan kerja yang tidak hanya mampu mengoperasikan mesin, tetapi juga mampu berkolaborasi dengan kecerdasan buatan untuk menciptakan efisiensi baru. Fenomena gig ekonomi telah mengubah wajah ketenagakerjaan bagi usia produktif. Mereka tidak lagi mencari keamanan berarti di kantor, melainkan kemandirian dalam banyak peluang. Namun, kebebasan ini menuntut disiplin tinggi dan literasi finansial yang kuat. Tantangan ke depan adalah bagaimana negara hadir melalui sistem pendidikan digital untuk memberikan jaminan kesehatan dan hari tua bagi mereka yang bekerja di luar sistem formal, memastikan setiap anak produktif tetap memiliki jalur pendanaan. Kini, data kependudukan tidak lagi tersimpan di gudang kertas yang berdebu. Identitas kependudukan digital menjadi kunci masuk ke ekosistem ekonomi baru. Disinilah teknologi AI mulai mengambil peran. Pertanyaannya, saat data dan tenaga kerja bertemu dengan kecerdasan buatan, akankah posisi manusia tergantikan? Ataukah kita akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya? Mari kita telusuri di bagian selanjutnya. Masalah kependudukan kita juga adalah masalah geografi. 56% penduduk terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sentralisasi ini menciptakan kompetisi kerja yang jenuh di barat. Sementara potensi besar di timur menanti tangan-tangan produktif.
ekonomi digital yang menghadirkan kebebasan, namun ia juga menyimpan harga yang harus dibayar, stabilitas mental, dan ketidakpastian dengan masa depan. Karena di tengah euforia ini, sebuah pertanyaan besar muncul. Jika mesin AI mulai melakukan apa yang kita kerjakan saat ini dengan lebih sempurna, masihkah ada ruang bagi manusia di masa depan? Ataukah kita sedang membangun mesin yang kelak akan menggantikan kita sendiri? 280 juta jiwa bukan sekedar beban statistik. Mereka adalah 280 juta potensi. Bonus demografi hanyalah jendela waktu yang singkat, dan kita sedang berdiri di ambangnya. Mari jadikan angka-angka ini sebagai kekuatan besar untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah, dari angka menjadi karya nyata. Inilah perjalanan kita, perjalanan Indonesia. Solusi akhirnya kembali pada data. Dengan data kependudukan yang presisi, kita bisa memetakan di mana sekolah harus dibangun dan keahlian apa yang harus disubsidi. Sinergi antara manusia yang produktif, kebijakan yang tepat, dan teknologi yang inklusif akan membawa kita keluar dari jebakan pendapatan menengah. Jawaban atas kekhawatiran itu ada pada 3 hal utama. Pertama, informasi pendidikan vokasi yang adaptif. Belajar bukan untuk ijazah, tapi untuk solusi. Yang kedua, kebijakan pemerintah yang progresif melalui identitas pendidikan digital (IKD) yang memastikan setiap pekerja informal mendapatkan bimbingan sosial. Dan ketiga, pemanfaatan teknologi sebagai jembatan peningkatan produktivitas bukan mengganti esensi manusia. Data bukan lagi tumpukan kertas yang berdebu. Data kependudukan adalah kompas presisi. Dengan data yang akurat, kita bisa mengatakan di mana sekolah harus dibangun, keahlian apa yang harus disubsidi, dan di mana industri yang harus dibuka. Pendudukan dan ketenaga kerjaan adalah dua sisi mata uang yang sama. Mengelola manusia berarti mengelola masa depan bangsa. $280 juta jiwa bukan sekedar beban statistik. Mereka adalah 280 juta potensi. Bonus demografi hanyalah jendela waktu yang singkat, dan kita sedang berdiri di ambangnya. Mari jadikan angka-angka ini sebagai kekuatan besar untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah, dari angka menjadi karya nyata. Inilah perjalanan kita, perjalanan Indonesia. $280 juta jiwa bukan sekedar beban statistik. Mereka adalah 280 juta potensi. Bonus demografi hanyalah jendela waktu yang singkat, dan kita sedang berdiri di ambangnya. Mari jadikan angka-angka ini sebagai kekuatan besar untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah, dari angka
80 juta jiwa bukan sekedar kembali statistik. Mereka adalah mesin utama perubahan. Bonus demografi adalah nilai waktu yang singkat, dan kita sedang berdiri di ambangnya. Mari jadikan angka-angka ini sebagai kekuatan besar untuk memenangkan masa depan. Inilah perjalanan kita, perjalanan Indonesia. Sebagai penutup, kita dapat memahami bahwa kependudukan dan ketenagakerjaan di Indonesia merupakan dua hal yang saling berkaitan dan sangat menentukan arah pembangunan bangsa. Pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi harus diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai agar tercipta kesejahteraan yang merata. Oleh karena itu, peran pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan peluang kerja yang lebih luas dan berkualitas. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua tentang pentingnya pengelolaan kependudukan dan ketenagakerjaan. Mari kita bersama-sama menjadi generasi yang siap menghadapi tantangan dan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.